Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwana Faiza Nurfi dari Prodi Farmasi kelas 1C Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan video tentang pembelajaran translasi DNA. Let's check it out. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida atau kodon yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Ingat, molekul mRNA merupakan transkrip atau salinan yang menyusun suatu gen dalam bentuk ORF (Open Reading Frame) atau kerangka baca terbuka. Molekul tRNA adalah satu molekul penyusun ribosom, yakni organel tempat berlangsungnya protein. tRNA adalah pembawa asam amino yang akan disambungkan menjadi rantai polipeptida. Setiap 3 basa pada nitrogen mRNA akan membentuk kodon. Setiap kodon akan mengkode satu jenis asam amino tertentu. Misalnya urutan AUG pada mRNA mengkode asam amino metionin. Untuk mengetahui jenis asam amino yang dikodekan oleh masing-masing basa dapat diamati pada tabel berikut. Contohnya, basa nitrogen CuA akan diterjemahkan sebagai asam amino leusin. Di dalam kode genetik terdapat 4 kodon yang berbeda fungsinya, yaitu start codon atau AUG dan UAA, UAG dan UGA atau yang dinamakan stop codon karena memicu berakhirnya proses translasi. Berikut ini 3 proses translasi. Yang pertama, inisiasi atau yang disebut permulaan, elongasi atau yang disebut dengan pemanjangan, terminasi atau yang disebut dengan pengakhiran. Inisiasi diawali dengan menempelnya ribosom subunit kecil pada mRNA. Pada ribosom terdapat 3 ruang, yaitu E, V, dan A. Ribosom subunit kecil dengan bagian V tepat pada bagian kodon start atau AUG dari mRNA. Kemudian datang tRNA yang memiliki antikodon AUG. Pada mRNA, tRNA ini membawa serta asam amino metionin yang merupakan asam amino utama untuk translasi. Proses inisiasi berbeda dengan sintesis DNA. Sintesis RNA dapat berlangsung tanpa adanya molekul primer. Oleh karena hampir semua tampak inisiasi transkripsi berupa basa G atau A, maka nukleosida trifosfat pertama yang digunakan untuk sintesis RNA adalah GTP atau ATP. Mula-mula, RNA polimerase akan menggabungkan 2 nukleotida pertama dan membentuk ikatan fosfodiester di antara kedua nukleotida tersebut. Selanjutnya, 9 basa pertama ditambahkan tanpa disertai pergeseran RNA polimerase di sepanjang molekul DNA. Pada akhir penambahan masing-masing basa ini akan terdapat peluang yang nyata terjadinya aborsi untai RNA yang baru terbentuk itu. Proses inisiasi abortif mempengaruhi laju transkripsi secara keseluruhan karena proses tersebut memegang peranan utama dalam menentukan waktu yang dibutuhkan oleh RNA polimerase untuk meninggalkan promoter dan memungkinkan RNA polimerase lainnya menginisiasi putaran transkripsi berikutnya. Waktu minimum untuk mengosongkan promoter ini adalah 1 hingga 2 detik. Suatu waktu yang relatif lama bila dibandingkan dengan waktu
untuk tahap-tahap transkripsi lainnya. Proses transkripsi terbagi menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Gen prokariot dan gen eukariot dapat dibedakan dalam tabel berikut. Selanjutnya adalah elongasi atau pemanjangan. Jika inisiasi berhasil, RNA polimerase melepaskan faktor S dan bersama-sama dengan DNA dan RNA nasen. RNA nasen adalah RNA yang baru disintesis. Akan membentuk kompleks Turner atau kompleks yang terdiri atas 3 kompleks. Dengan adanya kompleks Turner ini, RNA polimerase dapat berjalan di sepanjang molekul DNA. Artinya, promotor akan ditinggalkan untuk kemudian ditempati oleh whole enzim RNA polimerase berikutnya sehingga terjadi reinisasi transkripsi. Pada bagian DNA yang mengalami pembukaan heliks atau disebut dengan gelembung transkripsi, transcription bubble, akan terlihat bergeser di sepanjang molekul DNA, jalan dengan gerakan RNA polimerase. Panjang bagian DNA yang mengalami pembukaan heliks tersebut relatif konstan, yakni sekitar 17 Pb, sedangkan ujung 5 molekul RNA yang disintesis akan membentuk heliks hibrid yang dengan pita antisense DNA sepanjang lebih kurang 12 Pb. Ukuran ini ternyata tidak mencapai 1 putaran heliks. RNA polimerase E Roli bergerak dengan kecepatan rata-rata 40 nukleotida per detik. Akan tetapi, angka ini bervariasi sesuai dengan urutan lokal DNA. Urutan DNA yang lebih dicapai oleh RNA polimerase. Tetap dipertahankannya bagian DNA yang mengalami pembukaan heliks menunjukkan bahwa RNA polimerase membuka heliks DNA di depan gelembung transkripsi dan menutup heliks DNA di belakangnya. Dengan demikian, heliks hibrid dan RNA dan DNA harus berputar setiap kali terjadi penambahan nukleotida pada RNA nasen. Selanjutnya adalah proses terminasi translasi. Terminasi RNA polimerase tetap terikat pada DNA dan melangsungkan transkripsi sehingga mencapai urutan terminor atau sinyal stop yang pada umumnya berupa struktur seperti tusuk konde, hairpin. Struktur ini yang terjadi atas batang dan lengkung. Ini terjadi karena RNA hasil transkripsi mengalami kompletasi diri. Biasanya bagian batang sangat kaya dengan GC sehingga sangat stabil. GC mempunyai ikatan rangkap 3 di sebelah downstream 3. Dari struktur tusuk kode seringkali terdapat urutan yang terdiri atas 4U atau lebih. RNA polimerase akan segera berhenti begitu banyak U tersebut mempunyai ikatan yang lemah dengan basa-basa A pada DNA. Cetakan sehingga molekul RNA hasil sintesis akan dengan mudah terlepas dari kompleks transkripsi. Selanjutnya, pita DNA cetakan yang sudah tidak berikatan atau membentuk hibrid dengan RNA segera menempel kembali pada pita DNA komplemennya. RNA polimerase inti pun akhirnya terlepas dari DNA. Terminasi menggunakan protein RHO. Selain karena adanya struktur tusuk konde, terminasi transkripsi dapat juga terjadi dengan bantuan suatu protein khusus yang dinamakan protein RHO. RHO merupakan protein hak
hexamer yang akan menghidrolisis ATP dengan adanya RNA untai tunggal. Protein ini nampak terikat pada urutan sepanjang 72 basa pada RNA dan diduga lebih disebabkan oleh pengenalan suatu struktur spesifik daripada karena adanya urutan konsensus. RHO bergerak di sepanjang RNA nasen menuju kompleks. Baiklah, cukup sekian video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol like and subscribe.